Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nasril Ilham Putra Guleh dengan NIM 220611020697. Baik, perkenankan di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perencanaan, 4 tahap dasar perencanaan, hubungan perencanaan dengan fungsi manajemen lainnya, tipe-tipe perencanaan, keunggulan dan kelemahan perencanaan, serta hambatan-hambatan dalam perencanaan. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai tentang pengertian perencanaan. Pengertian perencanaan. Pengertian perencanaan secara umum merupakan suatu upaya dalam menentukan berbagai hal yang hendak dicapai atau tujuan di masa depan, dan juga untuk menentukan beragam tahapan yang memang dibutuhkan demi mencapai tujuan tersebut. Pengertian perencanaan juga bisa diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan yang sudah terkoordinasi demi mencapai suatu tujuan tertentu dan juga dalam jangka waktu tertentu, sehingga dalam perencanaan akan terdapat berbagai kegiatan pengujian pada beberapa arah pencapaian, menganalisa seluruh ketidakpastian, menilai kapasitas, menentukan tujuan pencapaian, dan juga menentukan langkah dalam pencapaiannya. Secara sederhana, pengertian perencanaan adalah suatu proses dalam berpikir secara logis dan pengambilan keputusan yang rasional sebelum melakukan berbagai tindakan yang hendak dilakukan. Hal ini akan membantu setiap pihak dalam memproyeksikannya, masa depannya, dan memutuskan cara terbaik dalam menghadapi situasi yang akan terjadi di masa depan. Beberapa ahli juga ada yang mengatakan bahwa pengertian perencanaan adalah salah satu fungsi manajemen yang paling penting, yang mana di dalam perencanaan itu sendiri terdapat kegiatan dalam menjelaskan tujuan organisasi, membuat strategi dan juga mengembangkan rencana kerja organisasi. Jadi, pengertian perencanaan adalah suatu tahap awal dalam aktivasi suatu organisasi yang berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi. Beberapa arti perencanaan menurut para ahli. Pertama, Becker. Perencanaan ialah salah satu cara rasional untuk dapat mempersiapkan masa depan. 2. Douglas. Perencanaan yaitu suatu proses kontinu dari suatu pengkajian, membuat tujuan serta sasaran, dan juga mengimplementasikan dan mengevaluasi atau juga mengontrolnya. Ketiga, Kurniadin dan Macali. Mereka menyatakan bahwa perencanaan pada dasarnya adalah sebuah proses kegiatan yang menyiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Keempat, George R. Terry. Perencanaan adalah pemulihan fakta-fakta dan usaha menghubung-hubungkan antara fakta yang lain yang satu dengan yang lain. Kemudian, membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk menghendaki hasil yang dikehendaki. Kelima, Wilson. Perencanaan merupakan salah satu proses lain atau merubah suatu keadaan untuk mencapai maksud yang dituju oleh perencanaan atau oleh orang atau badan yang diwakili oleh perencanaan itu. Pada dasarnya, yang dimaksudkan perencanaan itu yaitu memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Apa what, siapa who, kapan when, di mana where, mengapa why, dan bagaimana how. Jadi, perencanaan yaitu fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan dari sekumpulan kegiatan-kegiatan dan pemutusan tujuan-tujuan kebijaksanaan, serta program-program yang dilakukan. Dalam sebuah perencanaan, terdapat unsur-unsur perencanaan. Unsur perencanaan yang pertama adalah tindakan apa yang harus dikerjakan. Kedua, ada sebabnya tindakan tersebut harus dilakukan. Ketiga, di mana tindakan tersebut dilakukan. Keempat, tindakan tersebut dilakukan. Kelima, siapa yang akan melakukan tindakan tersebut. Dan yang terakhir, bagaimana cara melakukan tindakan tersebut. B. 4 tahap dasar perencanaan. 1.
menetapkan target atau tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan target atau tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber daya secara tidak efektif. Kedua, merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman akan posisi atau keadaan organisasi sekarang ini daripada tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia. Untuk mencapai tujuan merupakan hal sangat penting karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan organisasi saat ini dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk mengabarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Tahap kedua ini memerlukan informasi terutama keuangan dan data statistik yang dapat melalui komunikasi dalam organisasi. Ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Segala kemudahan dan kelemahan serta kekuatan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor lingkungan intern dan ekstern yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya atau yang mungkin menimbulkan masalah walaupun sulit dilakukan. Antisipasi keadaan, masalah, dan kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah bagian esensi dari proses perencanaan. Keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan. Penilaian alternatif-alternatif tersebut dan pemilihan alternatif terbaik paling memuaskan di antara berbagai alternatif yang ada. C. Hubungan perencanaan dengan fungsi manajemen lainnya. Pengorganisasian dan penyusunan personalian perorganisasian adalah proses pengaturan kerja bersama sumber daya keuangan, fisik, dan manusia dalam organisasi. Perencanaan menunjukkan cara dan menunjukkan sumber daya tersebut untuk mencapai efektivitas paling tinggi. B. Pengarahan fungsi. Pengarahan selalu berkaitan dengan perencanaan. Perencanaan menentukan kombinasi yang paling baik dari faktor-faktor kekuatan, sumber daya, dan hubungan-hubungan yang perlu untuk mengarahkan dan memotivasi karyawan. C. Pengawasan perencanaan dan pengawasan saling berhubungan sangat erat, disebut sebagai kembar siam dalam manajemen. Pengawasan adalah penting sebagai produk perencanaan efektif. Oleh karena itu, pengawasan bertindak sebagai kriteria penilaian pelaksanaan kerja terhadap rencana. Tujuan setiap rencana adalah untuk membantu sumber daya dalam kontribusinya secara positif terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. D. Tipe-tipe perencanaan. 1. Berdasarkan tingkatan, master plan atau rencana induk adalah perencanaan yang berfokus pada kebijakan organisasi yang di dalamnya ada tujuan dalam jangka panjang dan memiliki ruang lingkup yang luas. Operational planning atau rencana operasional adalah perencanaan yang berfokus pada pedoman pelaksanaan program yang terdapat dalam sebuah organisasi. Day-to-day planning atau rencana harian adalah perencanaan yang memuat aktivitas harian dan sifatnya rutin. 2. Berdasarkan ruang lingkup, strategis planning atau rencana strategis adalah perencanaan yang memuat uraian kebijakan dalam jangka panjang dan memiliki waktu pelaksanaan yang lama. Jenis perencanaan yang satu ini sangat sulit diubah. Tactical planning atau rencana taktis adalah perencanaan yang memuat uraian kebijakan dalam jangka pendek dan pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan aktivitas selama masih memiliki tujuan yang sama. Integrated planning atau rencana terintegrasi adalah perencanaan yang memuat penjelasan menyeluruh dan bersifat terpadu. Ketiga, berdasarkan jangka waktu. Long term
Long term planning atau rencana jangka panjang adalah perencanaan yang berlaku dalam jangka waktu antara 10 hingga 25 tahun. Medium range planning atau rencana jangka menengah adalah perencanaan yang berlaku dalam jangka waktu antara 5 hingga 7 tahun. Short range planning atau rencana jangka pendek adalah perencanaan yang berlaku dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Keunggulan. Dalam kelemahan, perencanaan membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang dapat terjadi, memahami keseluruhan gambaran operasi yang diinginkan, membantu penempatan tanggung jawab secara lebih jelas dan tepat, memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi, memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi, membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan lebih mudah dipahami, meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti, menghemat waktu usaha dan dana. Kelemahan perencanaan, pekerjaan yang tercakup dalam perencanaan terkadang berlebihan atau tidak sesuai dengan kenyataannya. Perencanaan cenderung menunda kegiatan. Perencanaan mungkin terlalu membatasi manajemen untuk berinisiatif dan berinovasi. Kadang-kadang, hasil yang paling baik didapatkan oleh penanganan setiap masalah pada saat masalah tersebut terjadi. Hambatan-hambatan dalam perencanaan. 1. Kurang pengetahuan tentang organisasi. 2. Kurang pengetahuan tentang lingkungan. 3. Ketidakmampuan melakukan peramalan secara efektif. 4. Kesulitan perencanaan operasi-operasi yang tidak berulang. 5. Ketidakkesediaan untuk menyingkirkan tujuan-tujuan alternatif. Dan terakhir adalah biaya. Penutup. Kesimpulan. Kesimpulan dari hasil ini adalah perencanaan merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan dalam kegiatan. Perencanaan ini ada begitu banyak hambatan-hambatan yang dapat mempengaruhi jalannya perencanaan tersebut. Akan tetapi, perencanaan yang dilakukan secara matang dan bertahap akan mempermudah untuk mewujudkan atau mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan ini juga harus dilakukan dengan teliti agar supaya semua tahap yang dilakukan dalam perencanaan ini dapat berjalan sebagai mestinya, sehingga dapat memperoleh tujuan yang diinginkan. Saran. Sebaiknya dalam mengambil keputusan dan tindakan dalam berbagai bentuk organisasi menggunakan proses dasar manajemen berupa perencanaan. Terima kasih. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Perkenankan saya untuk menutupkan presentasi kali ini. Sebelum menutupkan, di sini saya akan membuat suatu harapan. Pertama, harapan kita semua berharap agar kita bisa mengasah kemampuan ini secara terus-menerus. Salam, terima kasih dan sampai jumpa di tugas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.